Sugeng Rawuh wonten ing Masjid Gede Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo guys, welcome back to my channel. Bersama aku Nadia dan Intan. Oke, jadi hari ini itu kita ada di salah satu tempat bersejarah ya. Letaknya tuh di tengah kota nih, Tan. Di mana sih kita sebenarnya nih? Gimana ya? Kita ada di Masjid Gede, dan otaknya nih di pusat kota Gede Jakarta nih. Mau tahu nggak sih sejarahnya lebih dalam lagi? Pengen banget dong. Kalau gitu ikutin kita ya. Halo, sekarang aku udah ada di depan Masjid Mataram. Dan ini tuh salah satu peninggalan Kerajaan Mataram. Jadi Masjid Gede Mataram ini tuh dibangun pada Kerajaan Mataram pada tahun 1856 oleh Panembahan Senopati dan masyarakatnya yang umumnya Hindu dan Buddha. Nah, kalau ngomongin soal gaya arsitekturnya ya, ini tuh masih tradisional ya. Jadi depannya ini tuh kelihatan joglo-joglo dan tiang penyangganya itu kayu jati. Nah, kalau kalian tadi temenin aku ya, kita kan lewat gapura, terus belok kanan dikit udah ada masjid, terus ada papan informasi juga kan. Nah, kalau kita lihat ke selapannya nih masjid, di sebelah kiri masjid itu ada jalan menuju makam Raja Mataram. Tapi untuk jalan-jalan ke sana kayaknya bukan aku nih yang nemenin. Kita harus panggil Intan yang tadi udah nemenin kita waktu opening. Oke, sekarang kita panggil Intan ya. Intan, yuhu. Tuh. Nah, sekarang udah ada Intan nih yang bakal nemenin kalian untuk jalan-jalan ke makam Raja Mataram. Oke, karena aku udah selesai, aku bakal ngasih kameranya ke Intan. Bye. Nah, akhirnya kita udah sama-sama lagi nih. Sekarang waktunya kita jalan-jalan online. Nah, setelah kalian masuk ke dalam masjid ini, kalian akan menemukan di sebelah kiri dan kanan masjid terdapat parit yang dulunya merupakan tempat wudhu. Namun sekarang sudah beralih fungsi menjadi tambak ikan. Kalau kalian mencari tahu lebih dalam lagi tentang sejarah bahwa masjid ini merupakan bentuk toleransi kepada warga yang telah membantu membangun masjid ini yang umumnya beragama Hindu. Masjid ini memiliki unsur 3 kebudayaan, yaitu Islam, Hindu, dan juga Jawa. Jadi sekarang kita udah ada di mana nih, Tan? Kita ada di bagian dalam sebelah selatan masjid yang biasanya jadiin tempat untuk foto Instagram. Bener banget dong, pokoknya tempat ini tuh instagramable banget nih buat anak-anak muda yang mau upload fotonya di story Instagram. Tapi kita nggak afdol dong ya kayaknya kalau cuman ngunjungin doang tanpa tahu sejarahnya. Selanjutnya tuh bakal dijelasin sama Pak Henry sebagai narasumber kita untuk menjelaskan nih tentang Sejarah Masjid Gede Mataram. tuh tentang sejarah Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke Pak Hendrinya. Bye bye. Saya Pak Hendri, abdi dalem makam Raja-Raja Mataram, Kota Gede. Mataram Kota Gede ini, jadi Kota Gede sebelum menjadi Kerajaan Mataram merupakan kawasan hutan, namanya hutan mentau, karena banyak ditumbuhi pohon mentau. Dan alas mentau ini adalah wilayah dari Kerajaan Pajang. Rajanya adalah Sultan Hadiwijaya. Dan oleh Sultan Hadiwijaya, alas mentau ini diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai penghargaan karena putra beliau yaitu Danang Sutawijaya dapat membunuh Arya Penangsang yang merupakan musuh dari Sultan Hadiwijaya. Sesuai janjinya, Ki Ageng Pemanahan beri imbalan alas mentau ini dan kemudian menempati alas mentau ini, membuat rumah di makam ini. Jadi makam itu dulunya adalah rumah tinggal sementara Ki Ageng Pemanahan dan keluarganya tahun 1582.
Danang Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram Islam. Nah, kemudian bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Dan untuk pusat pemerintahan ini ada di Kota Gede. Di Kota Gede ini adalah bekas ibu kota kerajaan Mataram Islam di abad 16. Otomatis terdapat beberapa bangunan peninggalan kerajaan Mataram. Di antaranya adalah pasar, alun-alun, masjid, dan keraton. Pasar itu sebagai pusat ekonomi, selatan pasar ada alun-alun. Alun-alun itu dibuat untuk pusat kegiatan aktivitas di kerajaan Mataram. Di selatan alun-alun ada keraton, buat untuk pusat pemerintahan. Yang terakhir di sebelah barat alun-alun ada masjid yang sekarang namanya Masjid Gede Mataram. Itu masjid yang paling tua di kota Jogja. 4 bagian ini disebut Catur Gotro Tunggal. Catur Gotro Tunggal itu adalah 4 bagian dalam satu kesatuan, dalam sebuah kerajaan. Karena beliau itu sangat tawadhu sekali, meskipun sudah muslim tapi tetap menghormati pada kakek dan nenek moyangnya yang dulu beragama Hindu ataupun Buddha. Jadi sewaktu masuk ke makam otomatis akan ingat pada kakek dan nenek moyangnya. Dari ingatan tersebut otomatis terus mendoakan. Ya, terus dari hal segi kebudayaan, karena kok kebudayaannya masih memakai kayak kehinduan gitu ya, ya. Memang karena dulu kala zamannya Hindu, zamannya animisme, Hinduisme, dengan memakai sesaji yang kayak gitu karena syiar agama ya, Panembahan Senopati itu tetap tidak menghilangkan dengan kebiasaannya masyarakat sudah berjalan, tapi sedikit demi sedikit pengertiannya itu diganti dengan pengertian cara Islami, Mbak. Jadi sesaji-saji itu cara kita mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Banyak sekali waktu dan tempat dalam sejarah di dunia kita yang tidak diketahui sama sekali. Lalu ketika mempelajari, mereka begitu menarik. Lihatlah, kita, generasi bangsa, tentu harus dan mampu untuk menjaga citranya.